Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali perenungan kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tidak habis-habisnya kasih setiamu dalam kehidupan ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Dan hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan Tuhan supaya kami dimengertikan dan dimampukan untuk hidup di dalamnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ayub. Ada 3 bagian firman Tuhan, ini perkataan Ayub yang akan kita baca, tetapi seiring dengan perenungan pada hari ini, yakni dari Ayub 1 ayat 21, Ayub 2 ayat yang ke-10, Ayub 42 dan ayatnya yang ke-5. Nah, saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan bersaksi tentang pergumulan yang dihadapinya semasa ia melayani Tuhan. Pergumulan yang tidak mudah, begitu berat, yakni pergumulan anaknya diperkosa. Saudara, dia mengatakan bahwa pada saat itu ia dan istrinya begitu hancur dan dingin hatinya. Saya pikir saudara, memang ayah mana yang bisa mendengar kabar yang begitu menyedihkan itu. Sebagai seorang ayah, dia merasa hancur hati. Sebagai hamba Tuhan, tentu saja dia merasa begitu sangat malu. Tetapi dia harus menerima kenyataan pahit itu. Saudara, dia sungguh bergumul dengan Tuhan. Tapi saudara, di dalam kesaksiannya itu, dia mengatakan bahwa pada masa sulit untuk menerima kenyataan itu, pergumulannya bukanlah soal penyangkalan. Apakah Tuhan ada? Di manakah kuasa Tuhan? Bukan. Di dalam situasi sulit itu, pertanyaannya adalah, mengapakah aku harus masih mempercayai Tuhan di dalam situasi itu? Seolah-olah dia berkata, Tuhan, beri saya alasan. Mengapa aku harus mempercayai Engkau? Ya, memang singkat cerita, puji Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan dan dia dikuatkan Tuhan untuk tetap melayani, sekalipun harus melalui proses yang panjang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kesulitan datang, pergumulan kita seringkali bukanlah soal penyangkalan akan keberadaan Tuhan, bukan penyangkalan akan kuasa Tuhan. Kita tahu Dia ada, kita tahu Dia Maha Tahu, kita tahu Dia Maha Kuasa. Tetapi pergumulan kita sesungguhnya adalah pergumulan akan pertanyaan. Di dalam situasi sulit ini, mengapakah atau apa alasannya Tuhan aku masih harus mempercayai Engkau? Saudara-saudara, pergumulan Ayub adalah pergumulan itu. Dia kehilangan segala-galanya, hartanya, anak-anaknya, dan bahkan juga dia tidak mendapatkan support yang positif dari istrinya. Dia kehilangan segalanya. Ayub, kita tahu, dia tetap tidak menyangkali Tuhan. Saudara, bagaimana Ayub melewati pergumulan hidupnya yang tidak mudah itu? Mari kita mendengar seruan-seruan Ayub, manusia yang terluka ini, saudara. Yang pertama, dalam Ayub 1 ayat 21, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari hidup adalah sebuah kefanaan. Hidup fana itu bukan berarti sia-sia, tidak sama. Hidup fana artinya hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bisa rusak, bisa hilang. Dan itu pemahaman umum. Tetapi sia-sia adalah hidup di dalam kefanaan, namun juga tanpa pengertian dan pemahaman akan keberadaan Tuhan, atau tidak mengenal Tuhan. Ayub tahu Tuhan ada,
Hidup dan segala pemberian di dalamnya datangnya dari yang di atas, dari Tuhan. Nah, saudara, kalau kita hidup cuma tahu dapat dan hilang, untung dan rugi, itu namanya kita hidup di dalam kefanaan. Tetapi celakanya, kalau kita hidup sudah di dalam kefanaan, kita tidak mengenal Tuhan, kita hidup tanpa Tuhan, itu namanya hidup yang sia-sia. Ayub tahu meski dia ada dalam dunia yang fana, kehilangan segalanya. Mungkin sebelumnya juga dapat segalanya, tapi bagi dia yang paling penting dia punya Tuhan yang tidak hilang, tidak pergi. Itu yang membuat hidupnya lebih berarti. Yang kedua, di dalam pasal 2 ayat yang ke-10, Ayub berkata, ini perkataan dia kepada istrinya, yang dimana waktu itu istrinya berkata, kenapa sih kamu gak tinggalkan saja Tuhanmu? Lihat keadaanmu sudah begitu sulit. Dan Ayub mengatakan kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, kata firman Tuhan. Ayub mengerti kedaulatan Tuhan. Dia tidak menerima fatalisme, tidak menerima takdir. Dia mengenal kedaulatan Tuhan. Saudara, kedaulatan Tuhan bicara tentang segala hal yang terjadi maupun yang tidak terjadi, itu di dalam kendali dan kehendak Tuhan. Ini berarti Ayub mempunyai pengertian bahwa Allah hidup dan masih mengendalikan segala sesuatunya. Allah bukan pencipta yang membuat dunia ini seperti sesuatu yang sudah disetel dan kemudian berjalan dengan sendirinya. Konsep ini penting. Di dalam keadaan susahnya, Ayub tahu Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan ada, hidup, dan maha tahu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ini penting untuk kita juga miliki di dalam pemahaman kita, dalam pikiran kita. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan berdaulat atas dunia ini. Tuhan masih bekerja sampai dengan hari ini. Itu berarti dia tahu persis segala persoalan hidup kita. Yang ketiga, di dalam Ayub pasal 42 ayat 5, dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah puncak dari sukacita Ayub. Tuhan berfirman dan dia mendengar. Keyakinan dia akan keberadaan Tuhan, akan kemahatauan Tuhan, akan Tuhan yang berdaulat, nyata tatkala dia sendiri mendengar suara Tuhan. Oh saudara, Tuhan bersuara itu penting. Tuhan berfirman itu penting. Jika kita masih mendengar Tuhan lewat firman-Nya, itulah sukacita. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, ada nasihatnya, ada pengajarannya, ada tuntunannya, ada tegurannya, ada sapaan lembutnya. Pada saat kita mengalami semuanya itu, menyadari bahwa Tuhan berbicara kepada kita, maka kita tahu dia Allah yang hidup. Puji akan nama Tuhan. Saya bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saya boleh terus diingatkan akan kehadiran Tuhan yang hidup dalam hidup saya. Dia ada, dia tahu, dan dia bertindak dalam kehidupan saya. Dalam susah dan senang, dia pegang kendali dalam hidup saya. Melalui firman hari ini saya rindu bahkan untuk terus mengalami kepekaan akan kehadiran Tuhan. Kita perlu belajar dari Ayub, seorang yang terluka, menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh memulihkan akan setiap orang di berbagai zaman yang membaca tentang kisahnya. Ini yang saya dapat renungkan. Bagaimana dengan saudara? Bagikan di kolom komentar, kiranya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh belajar dari Ayub. Tuhan, pimpin kami supaya boleh kami hidupi firman-Mu, sehingga di dalam segala situasi yang sulit sekalipun kami boleh tetap kuat iman di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.